Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita semua bisa melaksanakan aktivitas pembelajaran sebagaimana mestinya. Selawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yakni ad-dinul Islam. Teman-teman C3 ya? Iya, Pak. Ya, C3 yang saya hormati. Sebentar kamera saya hidupkan. Oke. Dalam pekan ini ya, saya sengaja Zoom karena untuk pertemuan berikutnya mungkin Anda lebih fokus nanti untuk bisa diskusi kelompok di LMS atau nanti akan broadcast melalui channel YouTube ya, channel YouTube. Nah itu. Jadi teman-teman nanti akan lebih spesifik untuk mengetahui ya atau untuk diskusi yang hasil diskusinya itu ya, yang hasil diskusinya itu nanti akan ditayangkan di YouTube-nya masing-masing. Kalau ada YouTube-nya C3, saya kira lebih bagus gitu ya. Tapi tidak masalah jika masing-masing kelompok membuat channel YouTube tersendiri atau bahkan sudah ada YouTuber di sini tidak apa-apa. Nah itu. Oke. Untuk itu, mari proses pembelajaran ini kita awali dengan bacaan Ummul Kitab dengan harapan semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar ya. Kegiatan belajaran ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa melihat slide ya? Bisa. Oke. Manajemen perubahan pendidikan Islam ya. Manajemen perubahan pendidikan Islam kalau kita lihat secara seksama ya, ada beberapa kata ya, ada 4 kata. Ada kata-kata manajemen ya, ada kata-kata perubahan sendiri, ada pendidikan dan Islam. Nah itu. Manajemen saya kira teman-teman semua sudah paham hakikat dari manajemen itu sendiri. Manajemen merupakan aktivitas pengelolaan ya, aktivitas pengelolaan yang memfungsikan fungsi dari manajemen itu sendiri, mulai dari perencanaan, mulai dari pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi, kurang lebih seperti itu. Sedangkan perubahan itu sendiri ya, perubahan dalam konteks manajemen perubahan ini perubahan dari tidak bagus menjadi bagus. Nah, kurang lebih seperti itu. Perubahan dari tidak ada menjadi ada. Perubahan dari hal yang sederhana menjadi hal yang luar biasa. Kurang lebih seperti itu. Oleh karenanya di dalam hal ini ya, di dalam hal ini ada istilah manajemen perubahan pendidikan Islam. Kalau pendidikan Islam itu sendiri merupakan
lembaga ya yang nantinya itu yang dijadikan sebagai objek dari manajemen perubahan itu sendiri. Nah, itu. Makanya di sini eh, saya artikan ya, manajemen perubahan itu adalah suatu pendekatan. Nah, itu suatu pendekatan. Untuk apa? Untuk mengubah individu, tim, dan organisasi kepada kondisi masa depan, ya, masa depan yang diinginkan. Nah, itu kepada kondisi masa depan yang diinginkan. Nah, itu. Jadi saya ulang lagi, manajemen perubahan itu merupakan manajemen perubahan itu merupakan suatu pendekatan untuk mengubah individu, tim, dan organisasi kepada kondisi masa depan yang diinginkan. Nah, itu ya. Tentunya pendekatan dalam konteks ini menggunakan pendekatan-pendekatan model fungsi manajemen itu sendiri. Fungsi manajemen teman-teman kan sudah paham ya. Ada fungsi OWASP katanya Terry ya. Ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, itu. Jadi kurang lebih manajemen yang akan kita pelajari ya nanti akan meliputi apa itu perubahan individu di dalam sebuah organisasi ya, apa itu perubahan tim di dalam sebuah organisasi, apa itu eh, perubahan organisasi di dalam organisasi itu sendiri. Tentunya eh, individu, tim, dan organisasi ini satu kesatuan yang nantinya itu bertujuan untuk satu misi sesuai dengan tujuan organisasi itu sendiri. Nah, itu. Oke. Model perubahan ya. Kalau kita lihat perubahan itu secara garis besar ada beberapa model ya, ada 3 di sini saya terangkan ya. Yang pertama adalah perubahan rutin. Kalau perubahan rutin ini perubahan di mana telah direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi. Contoh dari perubahan rutin ya adalah manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan. Kalau kita lihat di dalam lembaga pendidikan Islam, pesantren atau madrasah ya, tiap tahun itu kan selalu mengadakan yang namanya penerimaan mahasiswa atau siswa baru. Nah, itu. Tentunya dalam konteks ini 6 bulan atau 1 tahun sebelum pelaksanaan atau sebelum penerimaan mahasiswa baru, pasti ada model, ya, pasti ada cara yang sebelumnya itu mungkin menggunakan cara manual, yang tahun ini menggunakan cara modern karena pandemi, ya, karena faktor pandemi akhirnya menggunakan cara modern. Seperti apa? Mungkin lebih mengutamakan proses online dan yang lain sebagainya. Proses online ya, tentunya membutuhkan yang namanya manajemen yang baik. Ah, proses manajemen yang baik dari tidak online menjadi online ini yang dinamakan sebagai manajemen perubahan yang dilakukan oleh pondok pesantren atau sekolah atau madrasah ya, yang biasanya dilakukan rutin tiap tahunnya pasti ada yang namanya apa penerimaan mahasiswa atau penerimaan siswa baru itu. Nah, itu. Makanya di sini disebut sebagai perubahan rutin. Biasanya kalau perubahan rutin ini sudah terencana dengan baik, ya, ada panitia, ada ketua panitianya, ya, mulai dari perencanaan hingga hingga evaluasi sudah terencana dengan bagus dan yang lain sebagainya itu. Oke.
Mas Zainu, teman-teman Anda yang belum di-admit, silakan di-admit ya. Itu kayaknya ada yang Sekarang menunggu. musimnya jenengan sendiri, Pak. Oh, saya sendiri ya. Oke. Ya. Oke, sudah saya admit. Oke. Oke, sudah saya admit ya. Saya mute all ya. Selanjutnya, eh, selain perubahan yang sifatnya rutin seperti kegiatan penerimaan siswa dan mungkin perencanaan pembangunan bertahap gitu ya. Ada juga perubahan dalam rangka apa? Dalam rangka peningkatan yang mencakup keuntungan atau nilai yang telah dicapai dalam sebuah organisasi. Nah, ini juga perubahan yang butuh manajemen yang bagus ya, manajemen yang bagus. Contohnya apa? Kegiatan integrasi kurikulum pendidikan formal dengan kurikulum pesantren atau menambahkan di dalam kurikulum formal itu dengan istilah muatan lokal yang di dalamnya ada penguatan membaca kitab kuning. Nah, itu saya kira kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang harus direncanakan dengan bagus gitu ya. Biasanya perubahan dalam rangka peningkatan ini sifatnya person ya, person atau kelompok tertentu atau bahkan organisasi. Yang person contohnya guru ya, guru ingin mendesain agar proses kegiatan pembelajaran agar proses pembelajaran berjalan dengan bagus dan lancar contohnya ya. Oke, saya mute dulu ya. Yang lain mohon didengarkan dulu. Jadi, seorang guru di dalam proses atau di dalam manajemen kelas, di dalam manajemen pembelajaran, berkeinginan untuk membuat inovasi atau mendesain metodologi atau proses pembelajaran yang baru. Itu bagian dari perubahan yang di-manage oleh seorang guru. Itu contoh ya, contohnya kurang lebih seperti itu. Ada juga model perubahan inovatif yang mencakup cara bagaimana organisasi memberikan pelayanan. Seperti yang saya jelaskan di atas, eee, perubahan dalam hal inovatif ini biasanya, perihal pelayanan, ya. Kalau Anda jalan-jalan ke pondok pesantren yang sudah bagus ya, contoh, pondok pesantren, Nuris kalau di Jember, pondok pesantren, Nurul Jadid kalau di Probolinggo. Atau pondok pesantren yang ada di Jawa Timur yang bagus-bagus ya, kayak pesantren Tebuireng dan yang lain sebagainya. Itu model pelayanannya ya, untuk bisa berinovasi di era pandemi, banyak menggunakan model daring ya, model daring. Di mana seorang wali ya, wali murid untuk bisa berkunjung ke sana itu hal yang harus dilakukan pertama kali harus mengisi form dan yang lain sebagainya melalui aplikasi yang sudah disediakan. Itu bagian dari inovasi yang dilakukan oleh organisasi, madrasah, pondok pesantren, atau sekolah. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memperbaiki pelayanan, pelayanan ya, itu. Oke. Oleh karena itu, kalau kita melihat eh, di dalam fungsi manajemen ya, ada beberapa hal yang harus dilihat oleh teman-teman sekalian. Nah, itu di fungsi manajemen ya ada POAJ.
planning, organizing, executing, dan controlling, paling tidak itu di dalam ruang lingkup manajemen pendidikan itu ada beberapa hal yang saya tampilkan di slide ini ya. Kalau di dalam undang-undang eh, standar nasional PP ya, PP 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, paling tidak di dalam satuan lembaga pendidikan itu memuat 8 hal ini ya, dalam hal pelayanan manajerial ya, mulai dari standar isi hingga penilaian. Mulai dari nomor 1, standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian. Tentunya di dalam prosesnya itu mengalami perubahan-perubahan. Nah, itu perubahan-perubahan. Contoh di dalam sarana prasarana. Mungkin ya sarana yang digunakan ketika sebelum pandemi dan pasca atau pas pandemi itu pasti berbeda. Yang dulunya bertatap muka, sekarang lebih konsentrasi menggunakan aplikasi daring, baik menggunakan Zoom atau aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, itu. Nah, itu. Jadi nanti Anda itu bisa main di sini ya, di dalam membuat tema atau judul skripsi. Anda harus memahami ini, ya. Ini penting. Ini adalah eee, apa, buku wajib atau bahkan bacaan wajib teman-teman manajemen pendidikan, ya. Ini ada SNP ya. PP 19 tahun 2005. Anda harus punya PP itu ya, karena hal itu merupakan buku wajib terutama untuk calon sarjana manajemen pendidikan Islam. Karena apa? Dalam perkembangannya itu teman-teman MPI yang dulunya tidak bisa mengajar, ternyata di dalam peraturan Menteri Agama terbaru, Anda itu sudah menjadi bagian dari rumpun ya, rumpun eee, apa, pendidikan agama Islam ya, rumpun pendidikan agama Islam. Rumpun pendidikan agama Islam salah satunya adalah manajemen pendidikan Islam. Yang spesifikasinya Anda itu memiliki kelebihan untuk bisa mengelola ya, kelebihan menjadi manajer, kelebihan menjadi seorang tata usaha ya, tata usahawan. Nah, itu. Jadi ini penting Anda pelajari ya, 8 standar nasional pendidikan di PP nomor 19 tahun 2005. Skripsi Anda kurang lebih nanti akan berkutat di sini ya, di sini di 8 standar nasional pendidikan ini. Selain itu ada juga 8 inti substansi manajemen pendidikan ya. Ada kurikulum, ada kesiswaan, sarpras, humas, SDM, ketatahusahaan, pembiayaan, dan BK. Ada juga manajemen layanan khusus sebenarnya ya, manajemen layanan khusus. Kurang berapa menit, Mas Ridho? Halo? Terus masih kayaknya. Iya, ini ada pemberitahuan barusan. Oke, itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oleh karenanya, hakikat dari manajemen perubahan itu sering disebut dengan manajemen transisi ya dan manajemen inovasi. Dikatakan manajemen transisi karena mengelola keadaan yang bersifat transisi dari kondisi lama menuju kondisi baru ya, yang dulunya tatap muka terus beralih ke proses daring, ini merupakan manajemen transisi ya. Nah, itu.
Dikatakan juga sebagai manajemen inovasi, karena tujuan dari perubahan adalah pembaruan dari yang lama ke yang baru. Supaya apa? Supaya lebih baik. Nah, itu. Oleh karenanya, hakikat dari manajemen perubahan itu adalah suatu pendekatan, alat, teknik, dan proses pengelolaan sumber daya untuk apa? Untuk membawa organisasi, ya, organisasi dalam konteks ini bisa madrasah, sekolah, pesantren, atau organisasi non formal lainnya, ya, Madin, ya. Nah, pada keadaan yang sekarang, ya, menuju keadaan baru yang diinginkan. Agar apa? Agar kinerja organisasi menjadi lebih baik. Tentunya dalam sebuah organisasi, perubahan itu meliputi sebagaimana yang saya terangkan di atas, ada individu ya, ada tim, ada organisasi, struktur, proses, pola pikir, dan budaya kerja yang nantinya akan kita diskusikan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, itu pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oleh karenanya, di dalam materi ya, materi, eee, perkuliahan ya, saya share, di terlihat ya, di tabel diskusi kelompok mulai dari, tema 1 hingga tema 12, nantinya teman-teman akan belajar bareng hakikat dari perubahan itu, dan yang paling terakhir adalah, terkait dengan manajemen perubahan itu sendiri. Nah, itu. Oke, untuk, eee, pembuatan makalah, di situ sudah ada sudah ada, modelnya ya, bisa disesuaikan nanti, disesuaikan. Buku sumber, teman-teman bisa mengakses yang saya bubuhkan di, diskusi kelompok itu. Bisa juga teman-teman, mengakses jurnal-jurnal ya, tentang, manajemen pendidikan Islam, tentunya yang terkait dengan, manajemen perubahan. Nah, itu. Buku-buku, kalau di pondok pesantren itu ada bukunya Jamaah Syari-Dhovir ya, Tradisi Pesantren. Studi pandangan kiai, dan visinya mengenai masa depan Indonesia, pendidikan Indonesia. Nah, ini penting Anda miliki ya, kayak Karel A. Stenbring, pesantren, madrasah, dan sekolah. Nah, itu. Karel Stenbring itu meneliti di tahun 1994 bahwasanya lembaga pendidikan Islam itu dalam proses perubahannya ya, menolak sambil mengikuti katanya Karel Stenbring itu. Menolak dalam tanda kutip, menolak tradisi-tradisi yang diajarkan oleh pendidikan barat. Tapi mengikuti pola manajerial yang dilakukan oleh orang-orang barat pada waktu itu ya. Kayak ada model kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kan model-model kita mengikuti model barat kan sebenarnya. Nah, itu. Oke, dari itu, nanti kita banyak diskusi ya, banyak diskusi di, eee, di dunia maya ya, di dunia maya. Baik, eee, apa, baik nanti diskusi lewat WA ya, diskusi lewat WA ataupun nanti kita, bisa diskusi lewat Zoom yang tidak mungkin kita Zoom tiap minggu ya. Makanya nanti, teman-teman silahkan, eee, kegiatan kegiatan proses apa, diskusi kelompoknya itu divideokan ya. Ada 4 orang seumpama di dalam satu kelompok atau 2 orang,
masing-masing bergantian untuk merekam, tidak usah lama-lama. 10 menit atau 7 menit itu sudah bagus untuk memahami eksistensi atau memahami, materi yang ingin Anda sampaikan. Nah itu. Saya kira itu, ada yang ditanyakan? Silakan. Silakan, ada yang ditanyakan? Mungkin tidak ada, Bapak. Nggak ada ya, berarti sudah paham ya? Insya Allah paham, Pak. Oke, kalau sudah paham, alhamdulillah. Untuk materi yang saya berikan kepada teman-teman, saya kira nggak ada masalah ya. Oke, kalau nggak ada masalah, alhamdulillah. Hal yang paling terpenting sekarang teman-teman adalah pada sekarang tanggal 4 minggu depan kayaknya libur ya. Tapi silakan absen saja enggak apa-apa, absen tidak dilarang ya. Tidak saya tutup absennya. Saya anggap itu masuk, tetapi teman-teman nanti bisa membuat makalah yang akan dipresentasikan untuk kelompok 1, kelompok 2 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu. Kita memulai diskusi untuk kelompok 1 tanggal 18 nanti ya, tanggal 18 nanti. Terus untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 dan seterusnya tentunya sesuai dengan jadwal yang ada. Makalah semuanya dikumpulkan pada tanggal 18 baik kelompok 1 ataupun kelompok 12 ya, biar adil. Nah, itu menyertakan PowerPoint-nya, nah itu ke koordinator kelas atau yang mewakili. Nanti cara untuk diskusinya, teman-teman menge-share video atau menge-share channel YouTube yang akan dibuat oleh teman-teman nantinya, menge-share ke grup. Nanti tekniknya teman-teman bisa mengkritisi ya terkait dengan materi yang diberikan oleh teman Anda. Nah, itu. Itu saya kira ada yang ditanyakan? Kurang berapa menit ini, Mas? Untuk Zoom-nya, kalau kuliahnya masih lama. Kalau normal biasanya 40 menit, Pak. 40 menit, berangkat dari jam 6. Kurang 2 menit ya. Oke, kurang 2 menit. Kurang lebih gitu, Pak. Iya. Teman-teman sekalian, harapan saya nanti dari kegiatan perkuliahan ini, Anda seriusi betul ya untuk menulis makalahnya. Nanti akan banyak makalah yang direvisikan nanti ya. Anda terima saja dan Anda perbaiki sesuai dengan sesuai dengan catatan saya. Karena apa? Di akhir nanti harapan besar saya kita jadikan buku. Karena apa? Buku manajemen perubahan pendidikan Islam ya, lembaga pendidikan Islam itu sangat jarang ya, sangat jarang di di lembaga pendidikan Islam pada umumnya. Makanya kita targetkan nanti makalah Anda itu kita jadikan buku. Nah, itu. Nanti untuk sistemnya seperti apa Anda iuran atau kita iuran bersama, ya kita diskusikan lebih lanjut. Yang paling terpenting teman-teman sekarang membuat makalah terlebih dahulu ya. 2 minggu Anda membuat makalah ya. 2 minggu Anda membuat makalah. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.